Di daerah kawasan hulu, semua kawasan hulu, ya, Jawa Barat ini yang semua ada aliran-aliran sungai, itu harus pertama sekali yang harus dibenahi. Selamatkan kawasan hulu di Jawa Barat. Hujan belum tentu membawa berkah jika kawasan hulunya rusak. Peringatan keras itu disampaikan Rimbawan Senior sekaligus pembina Amal Mulasara Buana, Dr. M.S. Kaban, saat menghadiri aksi tanam pohon cegah bencana di Katulampa, Bogor Timur, Kamis 18 Desember 2025. Di hadapan Wali Kota Bogor, para Rimbawan Senior dan pelajar, Kaban mengingatkan, bencana banjir bandang dan longsor yang telah merenggut ribuan nyawa di Sumatera bukan mustahil akan terulang di Jawa Barat. Menurutnya, tanda-tandanya sudah nyata. Alih fungsi lahan yang masif, menyusutnya ruang terbuka hijau, serta rusaknya kawasan hulu membuat daya dukung lingkungan kian rapuh. Dalam sambutannya, Kaban menyinggung kondisi yang kini memasuki fase climate disaster, percepatan bencana iklim dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat. Banjir dahsyat, longsor, hingga badai ekstrim bukan lagi peristiwa langka, melainkan ancaman nyata akibat ulah manusia sendiri. Tanah kehilangan kemampuan menyerap air, memicu banjir dan longsor saat hujan ekstrim datang. Karena itu, ia meminta perhatian serius pemerintah di semua level, serta keterlibatan aktif masyarakat, dunia pendidikan, dan komunitas lingkungan. Di Sumatera Utara, sepanjang Sumatera, tapi saya juga ingin mengingatkan kita semua waspada terhadap kondisi Jawa Barat. Saya tidak bosan mengucapkan ini, ya, kepada Pak Gubernur sudah saya sampaikan, ya. Kenapa? Data-data kawasan hutan Jawa Barat itu sangat memprihatinkan. Tolong generasi muda. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali Kota hari ini adalah itu warning untuk kita semua. Jadi kondisi Jawa Barat itu ada hampir 249.000 kawasan hutan lindung yang sudah sangat mengkhawatirkan. Kita tidak boleh main-main dengan ini. Kemudian begitu juga bagaimana posisi tutupan hutan di Jawa Barat ini. Luas kawasan hutannya jauh di bawah standar. Kemudian tutupan hutannya itu juga sangat mengkhawatirkan. Jika hujan 40 menit saja, ya, maka mungkin Katulampa itu akan meresponnya. Bagaimana flow air yang sedemikian rupa. Nah, jadi kalau di hulu, ya, jadi kita berharap ke depan, ya, di daerah kawasan hulu, semua kawasan hulu, ya, Jawa Barat ini yang semua ada aliran-aliran sungai, itu harus pertama sekali yang harus dibenahi. Nah, hari ini kita melakukan gerangan penanaman di sini untuk persiapan kantor Wali Kota Bogor. Kita berharap selama Pak Dedi Rahim, mudah-mudahan ini selesai tuntas. Ya, kita berdoa semoga kantor Wali Kota Bogor betul-betul tuntas, karena kita dahului dengan gerakan penanaman pohon. Jangan lupa, pohon itu kita tanam berarti menambah makhluk yang bertasbih. Kita sering lupa itu. Ya, kita menanam pohon itu sebenarnya kita sedang menambah makhluk yang bertasbih. Dengan sambil bertasbihnya pohon-pohon itu, banyak yang digembirakan. Mungkin semut-semut angkrang datang ke situ, mungkin burung-burung walet datang ke situ. Ya, semua akhirnya melihat nanti satu saat di sini dengan 50 pohon, dan kemudian saya berharap betul-betul dikelola kantor ini dengan kawasan yang hijau. Karena saya masuk Bogor tahun 78, ya, suasana Bogor sangat luar biasa. Saya tinggal di daerah Sindang Barang sana, jam 6 pagi minyak goreng itu masih beku. Bayangkan tahun 78. Ya, tahun 78 itu minyak goreng, ya, pagi jam 6 itu masih beku. Ya, kemudian semua orang yang tinggal di Bogor waktu itu pasti punya payung dan punya jaket. Karena Bogor pasti hujan, maka dikatakan Bogor menjadi kota hujan. Sekarang terjadi perubahan iklim di Bogor, rumah-rumah di Bogor semua pada pakai AC. Ini sebuah kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah ini.
Masa iya sih tinggal di Bogor yang katanya kota hujan, tapi kemudian rumah-rumahnya ber-AC? Berarti ada perubahan lingkungan. Ada perubahan ekosistem yang akhirnya tinggal di Bogor kepanasan. Nah, mudah-mudahan dengan menanam pohon ini, Bogor kembali pulih seperti semula. Dan itu dirintis oleh Pak Teddy Rahim. Mudah-mudahan gerakan penanaman yang kita lakukan hari ini. Aksi tanam pohon di Katulampa menjadi simbol sekaligus pengingat bahwa pencegahan bencana tidak bisa ditunda. Bagi Kaban, menyelamatkan kawasan hulu bukan hanya soal menanam pohon, tetapi menanam kesadaran kolektif. Kalau kita abai hari ini, alam akan menagihnya dengan cara yang mahal, ujarnya. Pesan itu menggema di tengah barisan bibit yang ditanam. Sebuah peringatan sekaligus ajakan menyelamatkan hulu hari ini demi mencegah bencana esok hari. Estafet ya, estafet dari para senior-senior kepada para juniornya untuk terus merawat, menjaga bumi.